Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita masuk kepada materi substansi genetika, di mana pada bab ini kita akan mempelajari tentang kromosom, gen, alel, DNA, RNA, dan sintesis protein. Kromosom. Kromosom merupakan struktur yang sangat kecil tersusun atas gulungan benang-benang kromatid. Ini adalah bagian-bagian dari kromosom. Pertama adalah kromatid, disebut juga sebagai lengan, badan kromosom yang mengandung filamen tipis kromonema. Kemudian yang kedua ada sentromer, bagian kromosom yang berkontriksi atau mengecil, menyerupai bulatan kecil di tengah-tengah kromosom. Yang ketiga ada lengan pendek, yang keempat ada lengan panjang. Ini adalah gambar kromosom pada manusia yang terdiri dari 23 pasang. Ada DNA, kemudian ada gambar kromosom. Seluruh peristiwa kimia atau metabolisme diatur oleh suatu master berupa makromolekul yang disebut DNA, deoksiribonukleat asid, dan atau RNA, ribonukleat asid. DNA dan RNA digolongkan sebagai asam nukleat, di mana DNA dan RNA merupakan tempat menyimpan informasi genetik. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Struktur padat kromosom hanya dapat dilihat jelas pada saat sel membelah pada tahap metafase. Kromosom terdapat di dalam inti sel dan tersusun dari benang-benang kromatid yang halus. Nukleosom merupakan unit dasar kromosom. Pengemasan kromosom secara tingkat. Untaian DNA dipintal pada satu set protein yang disebut sebagai histone menjadi satu bentuk yang disebut sebagai nukleosom. Kemudian unit-unit nukleosom membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan solenoid. Kemudian lipatan solenoid membentuk benang-benang kromatin. Kemudian benang-benang kromatin akan memadat membentuk kromatid. Dan dua kromatid kembar yang akan membentuk kromosom. Struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA ini adalah kromosom. DNA merupakan heliks ganda, double helix atau rantai ganda. Nukleosom akan membentuk solenoid. Solenoid nanti akan membentuk kromatin. Kromatin akan membentuk kromatid. Nah, kromatid inilah nanti akan membentuk kromosom. Bagian-bagian kromosom. Kromomer. Suatu struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Sentromer adalah daerah lekukan atau kontriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai kinetokor. Kinetokor adalah daerah tempat perlekatan benang-benang spindel dan tempat melekatnya lengan kromosom. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Telomer adalah daerah terujung kromosom, fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Ini adalah bagian kromosom. Ada telomer, kontriksi sekunder, satelit, kontriksi primer, itu sentromer dengan kinetokornya. Ada lengan. Kemudian kita masuk kromosom. Ini adalah kromosom. Satu kromosom tanpa replikasi. Kromosom hasil replikasi mempunyai dua lengan atau mempunyai dua kromatid. Ini adalah bagian kromosom, ada sentromernya dan ada kromatidnya. Kromomer dan kromonema suatu kromosom. Ini adalah gambar kromomer. Kemudian ada gambar kromonema, ada sentromer. Kromonema adalah filamen tipis pada badan kromosom yang diselubungi oleh matriks. Ini adalah kromosom manusia yang terdiri dari 23 pasang. Ada kromosom 1, 2, 3, di mana kromosom yang kedua 3 merupakan kromosom seks,
dimana kromosom ini yang menentukan jenis kelamin. XX itu untuk wanita, XY untuk pria. Tampilan visual kromosom setiap individu dinamakan karyotipe. Kromosom biasanya diberi nomor menurut panjang pendeknya. Satu perangkat kromosom pada manusia yaitu kromosom nomor 1 sampai 23 disebut sebagai genom atau ploidi atau set. Genom itu merupakan pasangan kromosom homolog. Jadi dalam setiap sel tubuh memiliki sepasang atau dua set kromosom disebut diploid. Secara garis besar, kromosom dibedakan menjadi dua tipe. Kromosom yang tidak ada hubungannya dengan menentukan jenis kelamin disebut dengan kromosom autosom atau disebut juga dengan kromosom tubuh, sedangkan kromosom yang berhubungan dengan penentuan jenis kelamin disebut dengan kromosom gonosom. Macam-macam bentuk kromosom. Metasentrik, kromosom yang letak sentromernya di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid terbagi dua. Submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid tidak terbagi secara panjang. Akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya dekat ujung, dan telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Ini adalah macam-macam bentuk kromosom: metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Macam-macam kromosom autosom atau kromosom tubuh tidak menentukan jenis kelamin. Pada manusia, pria, wanita, bentuk serta jumlahnya sama. Kromosom autosom itu menentukan seperti warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya. 22 pasang autosom. Gonosom, kromosom seks, merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Pria XY, wanita XX, memiliki bentuk atau jenis yang berbeda. Jumlah kromosom pada setiap individu sejenis selalu memiliki jumlah dan susunan kromosom yang sama atau hampir sama. Pada sel tubuh atau sel somatis, kromosom selalu dalam keadaan berpasang disebut dengan homolog. Sel yang mempunyai kandungan kromosom berpasangan disebut dengan diploid atau 2S, sedangkan pada sel kelamin, kromosom dalam keadaan tidak berpasangan disebut dengan haploid atau N. Tipe dan jumlah kromosom. Setiap sel somatik atau sel tubuh manusia memiliki kromosom sebanyak 46, kecuali sel gamet. Kromosom tersebut dapat tersusun secara berpasang-pasangan dimulai dari yang panjang. Kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama disebut kromosom homolog. Lokus adalah letak atau posisi gen dalam kromosom. Terjadinya pasangan kromosom homolog dari karyotipe adalah konsekuensi asal-usul seksual. Sperma ovum memiliki kromosom tubuh 22 buah, kromosom seks X untuk ovum dan Y atau X untuk sperma sehingga dinamakan haploid. Sedangkan sel yang memiliki 23 pasang kromosom disebut diploid. Jumlah kromosom pada beberapa jenis hewan, lalat buah itu 8 atau 4 pasang, nyamuk 6 atau 3 pasang, manusia 46 atau 23 pasang ditulis dengan 22A plus XX untuk wanita, 22A plus XY untuk pria. Orangutan 48 atau 24 pasang, simpanse sama dengan orangutan, gorila juga sama 24 pasang. Gen merupakan unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Gen dominan ditulis dengan huruf besar, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil, seperti gen dominan T besar, tinggi, T kecil, resesif itu pendek. Alel atau variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Alel itu merupakan
pasangan gen. Alel dapat memiliki fungsi yang sama, saling mendukung atau berlawanan. Misalnya, gen M besar bersifat dominan menentukan warna merah pada bunga, namun alel gennya M kecil bersifat resesif menentukan warna putih. Alel yang mempunyai dua gen untuk sifat yang berbeda disebut dengan heterozigot, misalnya M besar M kecil. Jika alel-alelnya sama disebut dengan homozigot, misalnya M besar atau M kecil. Sifat yang tampak itu disebut sebagai fenotip, seperti warna merah, tinggi, dan seterusnya. Sedangkan sifat yang tidak tampak atau sifat yang dikendalikan oleh gen disebut sebagai genotip. Misalnya, genotip M besar M kecil, dan sifat fenotipnya adalah merah. Alel ganda adalah jika satu lokus dapat ditempati oleh lebih dari satu gen yang bukan sealel. Contoh alel ganda adalah golongan darah manusia dan warna bulu pada kelinci. Golongan darah manusia ada 3 alel, IA, IB, dan I0. Sedangkan alel yang mengendalikan warna bulu kelinci adalah gen W besar, W besar K kecil, W besar H kecil, dan W kecil. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan kembali pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.